Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Mudah-mudahan mulai hari ini, mulai detik ini, kita selalu bahagia sampai nanti kita menutup mata. Alhamdulillah, pada hari ini saya berkesempatan untuk memberikan suatu pengenalan terkait dengan jurusan OTKP. Jadi hari ini pada masa MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Pertiwi tahun pelajaran 2020-2021 secara daring gitu ya, dalam jaringan. Betul sekali, dalam jaringan. Oke, tema kali ini untuk MPLS yaitu adalah gebrak COVID-19. Jadi ini tetap menjadi generasi berkarakter, aktif dan kreatif di masa pandemi COVID-19. Luar biasa nih materinya ya. Tapi saya tidak akan bahas itu ya, karena hari ini saya hanya akan menyampaikan kaitan dengan pengenalan jurusan OTKP. Gitu ya. Sudah saya kenal dengan saya? Oke. Saya Abdul Kohar SE ya, sarjana ekonomi ya. Abdul Kohar SE. Alhamdulillah saya sudah kurang lebih 5 tahun berada di SMK Pertiwi, dan hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan apa sih di jurusan OTKP. Oke, OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Betul ya, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, atau dulu tuh dibilangnya administrasi perkantoran ya, dulu lagi bilangnya sekretaris gitu. Otomatisasi dan tata kelola perkantoran, apa sih yang dimaksud dengan OTKP atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran? Dari suku kata ya, otomatisasi. Otomatisasi berarti segala semua kegiatan yang dilakukan secara otomatis. Misalkan pengerjaan di sini tapi bisa dilihat di sana, gitu ya. Input di sini, hasil bisa di sana. Sistemnya seperti apa? Harus input data, akhirnya kita simpan di Google Drive. Nah, ini sudah otomatis ya. Nah, otomatis. Kenapa bilang otomatis? Nanti ketika kita membutuhkan, karena sudah di Google Drive, tidak harus lagi melihat dari, oh saya harus kembali ke kantor gitu, tapi kita Google Drive kita nih, data nih, ini yang harus kita buka, ini diperlukan oleh atasan kita. Nah itu ya, itu otomatisasi. Terus tata kelola perkantoran. Tata kelola yaitu adalah mengatur tata kelola perkantoran, otomatis ya, mengatur segala sesuatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau kantor. Nah itu sekelumit kaitan dengan tadi, apa sih otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saya rasa sih Anda semua yang mengikuti sesi ini sudah mengerti ya, apa itu namanya otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Selanjutnya apa yang akan didapat nih ketika lulus di jurusan OTKP dari SMK Pertiwi itu ya. Oke. SMK Pertiwi itu membekali lulusannya untuk kompetensi bidang administrasi dan tata kelola perkantoran, yaitu agar bisa menjadi seorang yang mampu itu ya di dunia usaha nanti, mengerti, bisa pertama mengerti akan prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi perkantoran. Kedua, terampil dalam dasar komunikasi serta mengoperasikan berbagai proses kantor, contoh telepon, ya, faksimil, terus apalagi proyektor LCD. Nah, jangan sampai anak OTKP lulusannya nggak bisa tuh mengerjakan menerima faksimil atau mengirim faksimil. Nah ini nanti diajarin, walaupun sekarang semua tuh sudah ditinggalkan ya. Sedikit-sedikit demi sedikit sudah tidak ada hal-hal yang seperti itu, tapi ini tetap harus kita akan pelajari. Selanjutnya adalah menerapkan prinsip-prinsip kerjasama dengan kolega atau pelanggan atau rekanan, dan serta mampu menyelenggarakan rapat pertemuan bisnis. Nah ini penting, bisnismen gitu ya. Nah harus bisa menyelenggarakan. Terus selanjutnya bisa mengoperasikan berbagai alat, contoh komputer, staples, map,
dan lain-lain. Nah, itu dipelajari di OTKP. Itu ya, bagaimana kita menerima telepon, prospek kerjanya apa. Nah, ini nggak usah khawatir. Pertama, ketika anak OTKP itu bisa menjadi resepsionis. Tahu kan resepsionis itu apa? Yang kedua, sekretaris. Otomatis ya, kalau sekretaris mah kita menjadi lulusan OTKP itu untuk kita menjadi sekretaris. Apa sih sekretaris? Nah, sekretaris adalah tugas utamanya seorang untuk memfilter informasi yang berkaitan dengan bisnis perusahaan bagi pimpinan, serta menyimpan media perekam, terus menyimpan data, mengingat kegiatan untuk pimpinan. Maka nanti ada rapat kegiatan pimpinan, maka ditulislah kegiatan pimpinan itu apa, untuk besok apa. Pak, misalkan besok ada rapat jam segini. Nah, itu adalah tugasnya sekretaris. Terus staf administrasi. Ya, staf administrasi itu tadi ya, menjadi staf administrasi adalah untuk melakukan berbagai pelayanan kantor yang berkaitan dengan administrasi untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Itu staf administrasi. Terus guru SMK kayak saya dong, guru SMK gitu ya. Guru SMK itu juga semakin kesini bahwa dibutuhkan tenaga-tenaga handal untuk berada di sekolah, maka lulusan OTKP juga mungkin ya bisa menjadi guru SMK gitu ya. Terus menjadi asisten sekretaris. Asisten sekretaris tadi bisa jelaskan, kalau asistennya hampir sama berarti ya, cuman mengasisteni sekretaris, pembantunya untuk sekretaris. Terus staf personalia, terus staf operasional, pameran, ya itulah salah satunya. Terus menjadi seksi hubungan massa ya, humas. Tadi ini beberapa prospek-prospek yang ada kaitan dengan di OTKP. Salah satunya juga tidak memungkinkan dong anak OTKP untuk menjadi wirausahawan gitu ya. Kenapa? Ya karena tadi ketika dengan anak OTKP sudah tahu manajemennya ya, wirausahawan, bagaimana caranya kita untuk menata, luar biasa dipelajari. Ya mudah-mudahan sih tadi bukan hanya kita menjadi pekerja, tapi mudah-mudahan Anda semua, khususnya untuk yang berada di OTKP, bisa menjadi wirausahawan muda baru, menjadi miliarder baru. Nah, ini harapan kami. Itu yang saya bisa sampaikan ya, terkait dengan OTKP secara singkat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengerti, dan kalian juga, Anda semua itu bisa memahami ketika memasuki dan peminatannya itu adalah jurusan OTKP. Ingat bahwa suatu kesuksesan adalah dimulai dari diri kalian sendiri. Ketika kalian tidak menentukan arah, maka kalian tidak akan memiliki apa-apa. Hari ini kalian sedang menyiapkan anak panah dan busur. Itu adalah belajar dan terus belajar. Itu sedang menyiapkan anak panah dan busurnya. Sasarannya apa? Kalian harus punya sasaran untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi bangsa, nusa, dan agama. Khususnya untuk keluarga kalian sendiri, menjadi manusia yang mapan, manusia yang tidak memberatkan keluarga, manusia yang tidak membebani masyarakat. Ini harapan kami di SMK Pertiwi. Kami berharap kalian bisa menjadi generasi-generasi sukses berikutnya. Terus, mulainya dari kapan? Mulai dari sekarang. Ya, ingat, untuk menempuh ribuan mil, maka harus dimulai dari satu langkah. Itu pesan saya. Terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.